Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Oke, kita mulai ya perkuliahan malam ini. Oke, Bu. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Selamat malam. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Oke. Sudah lumayan banyak ya yang hadir pada malam hari ini. Saya absen dulu ya, seperti biasa satu persatu. Pak Ahmad Junaidi sudah hadir. Pak Ahmad Junaidi? Sudah, Bu. Sudah ya, ada ya. Pak Aji Sabto. Pak Aji Sabto sudah hadirkah? Tampaknya belum ya. Kemudian Pak Alexander. Masih ini belum. Ada, Bu. Hadir, baik. Pak Alvando Rizky Rorong. Tidak ada ya, Pak Alvando ini sudah 3 kali pertemuan tidak hadir. Pak Dery. Hadir, Bu. Hadir, baik. Bu Desi. Hadir, Bu. Hadir, baik. Pak Didi Saprudin. Hadir, Bu. Hadir, baik. Pak Dimas. Pak Dimas sudah hadir? Belum ada ya. Kemudian Pak Fatah. Fali Hilmi. Hadir, Bu. Hadir, oke. Kemudian Pak Fatih Muhammad Salahuddin. Pak Fatih belum ada. Pak Galih. Bapak Galih sudah hadir. Pak Galih sudah bergabung tapi belum ada suaranya nih. Pak Galih? Pak Galih hadir ya. Pak Kusmunadi. Kali hadir, Bu. Mohon maaf. Pak Galih hadir. Ya, baik, Pak. Pak Kusmunadi hadir? Pak Kusmunadi belum ada. Kemudian Pak Melki. Hadir, Bu. Hadir, baik. Pak Yahya, Muhammad Yahya. Hadir, Bu. Hadir ya, Bapak ya. Kemudian Bapak Muhammad Farhan. Ya, hadir, Bu. Hadir ya. Selanjutnya Pak Nehemia Andri Nugroho. Hadir, Bu. Hadir, baik. Selanjutnya Bapak Orgi Yunianto. Pak Orgi belum ada. Selanjutnya Bapak
Oke, maaf ya Bapak Ibu kepotong sebentar. Tadi sampai Pak Kusmundadi hadir ya Pak? Sudah hadir Pak? Kusmundadi sudah hadir. Pak Nehemia Andri Nugroho hadir ya Pak ya? Pak Gali hadir, iya Pak, baik Pak. Pak Andri Nugroho, Nehemia Andri Nugroho Hadir, Bu. hadir, baik Pak. Selanjutnya Bapak Orgi Yunianto. Pak Orgi ini juga sama, sudah 3 minggu tidak hadir. Pak Padma Jatnika. Hadir ya Pak ya? Bapak Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Hadir, baik. Hadir. Ya, terima kasih Pak. Mbak Rafifah Sama-sama, Bu. Adila. Hadir, Bu. Hadir. Mbak Ria Puji Astuti. Mbak Ria hadir ya. Pak Sofian. Hadir, Bu. Hadir, baik. Pak Sofian Nur Ahmad. Hadir, Bu. Hadir, baik. Kemudian Pak Syahrul Gufron. Pak Syahrul Gufron belum ada ya. Bapak Wildani Ihyara Rahman. Iya, hadir, Bu. Hadir, baik. Yang terakhir Bapak Yuli Widada. Pak Yuli belum hadir. Handphonenya masih hilang ya. Oke, berarti Pak Yuli tidak ada. Yang tadi sudah saya absen, Pak Aji sudah hadirkah? Pak Aji belum hadir, Bapak Dimas juga belum, Pak Faiz juga belum hadir, Pak Fatih Muhammad juga belum, Pak Syahrul Gufron. Anji Pak Sabta Aji Nurfala hadir ya, Pak udah ya? hadir, Bu. Cuman lagi di jalan. Oke, baik. Pak Dimas Ya, belum, makasih, Bu. Pak Faiz belum, Pak Fatih juga belum, Pak Syahrul Gufron juga belum. Oke. Jadi ini masih ada beberapa mahasiswa yang belum hadir. Mbak Desi ada ya, Mbak Desi? Mbak Desi ada. Mbak Desi sudah hadir, Mbak? Mbak Desi? Mbak Desi belum ya tampaknya. Baru nitip sendal aja. Baik, Bapak Ibu, kita mulai perkuliahannya. Di pertemuan minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas studi kasus 2. Tadi sore terakhir saya cek jam 3 sore itu baru 11 orang yang mengirimkan tugas. Kemudian ada tambahan tadi yang ngirim ke email saya itu Bapak Pak Yahya ya Pak ya? Pak Muhammad Bu. Yahya terakhir saya cek ngirimnya ke email saya. Betul ya Iya, Pak? Bu. Iya, betul, Bu. Nanti jangan lupa diupload ke e-learning ya Pak? Sudah, Tugasnya. sudah, Bu. Oh sudah, oke. Ya. Ya, jadi saya terakhir cek e-learning itu jam 3 sore. Jadi nggak tahu Deadline-nya nih. tapi jam 5 kan ya, Bu ya? Deadline-nya jam 7 sih sebenarnya. Apa Oh, jam jam 5 ya? 7 ya? Saya lupa. Iya, Bu, jam 7. Saya Saya cek ngirim lagi jam coba 4-an sambil sih, saya Bu. cek. Jam 5. Bentar, saya cek lagi. Valid login. Nah, untuk yang tadi saya cek yang terakhir jam 3 itu tugasnya udah saya periksa semua.
Kemudian selain penilaian untuk tugasnya sendiri, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita bahas jawabannya bersama-sama, saya mau ada yang presentasi gitu. Jadi selain hasil tugasnya yang saya nilai, presentasinya juga nanti akan saya nilai gitu. Kira-kira yang mau presentasi duluan siapa nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau untuk Rafifah masuknya di e-learning masuknya ke ini ya, manajemen sains yang reguler. Mbak Rafifah? Saya, Bu. Iya, di e-learningnya masih gabung ke yang reguler ya? Sepertinya, Bu. Iya, tadi Ibu ngecek kelas yang reguler, ada tugas kamu di kelas reguler gitu. Ya, Bu Desi sudah hadir. Sebentar saya cek. Oh, udah ada nambah ya. Udah ada tambahannya 3 orang yang sudah ngupload lagi. Nanti saya cek kembali untuk siapa aja yang udah ngirim. Oke. Mbak Rafifah gimana? Bersedia untuk presentasi duluan? Presentasikan jawabannya yang sudah diupload. Silakan. Tapi ini nggak ada itunya, Bu, grafik. Nggak apa-apa, tampilin aja. Nanti saya mau lihat satu-satu dulu presentasi, nanti setelah itu kalau saya rasa sudah cukup, nanti saya kasih tahu, kita bahas jawabannya satu persatu gitu. Silakan. Yang lain juga nanti tolong disimak ya. Rafifah izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Ini udah terlihat belum, Bu? Sudah. Jadi ini dari studi kasus yang kedua. Ini soalnya dibaca ya, Bu ya? Ya. Oke. PT Kanaya Pastry adalah perusahaan makanan yang menghasilkan 2 macam produk, yaitu roti dan donat. 1 lusin roti berbaku gula 2 kg dan bahan baku tepung gula 1 kg dan bahan baku tepung 3 kg. Jumlah bahan baku gula yang bisa disediakan perusahaan sebanyak 6.000 kg dan bahan baku tepung 9.000 kg. Keuntungan dari 1 lusin roti 3.000 dan 1 lusin donat 4.000. Soalnya buat alokasi yang optimal dengan metode grafik, buatlah pemodelan matematikanya, buatlah fungsi tujuan dan fungsi kendala agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal, hitung berapa banyak masing-masing roti dan donat yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jawabannya, jadi di sini kebutuhan bahan baku per lusin, roti dan donat, kemudian ini keuntungan di bawah, di sini jumlah bahan baku yang tersedia. Permisalannya, X ini banyak produk roti, Y ini banyak produk donat, Z ini keuntungan maksimum. Kemudian dibuat formulasi batasan bahan baku, jadi ya 2X ditambah 1Y sama dengan 6.000. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Fungsi tujuannya Z sama dengan 3X plus 4Y. Ini didapat dari perhitungan ini. Kemudian, nah ini fungsi kendala batasannya. Terus penyelesaian dengan program linear. Nah ini perhitungan kembali. Jadi dari 2X plus 1Y sama dengan 6.000. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6.000, jadinya 0,6.000. Jika Y-nya 0, maka X-nya 3.000, jadi 3.000. Kemudian di sini sama juga 2X tambah 3Y. 9.000. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 3.000
Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4.500. Nah, ini penjabaran perhitungannya. Nah, jadi titik potong antara garis 2X plus 1Y sama dengan 6.000 dengan garis 2X plus 3Y sama dengan 9.000 adalah hasilnya tuh didapatkan Y 1.500. Kemudian dimasukkan untuk mencari X-nya 2X tambah 1 dikali 1.500 sama dengan 6.000. 2X dikurang 6.000 dikurang 1.500. Sama dengan hasil pengurangan ini dibagi 2, hasilnya 2.250. Sehingga titik potong antara kedua garis tersebut adalah 2.250. X-nya dan Y-nya 1.500. Nah, kemudian titik potong antara garis 2X plus 3Y sama dengan 9.000 dengan sumbu Y adalah, ini tadi dimasukkan X dan Y-nya, maka titik potongnya 0 dan 3.000. Kemudian untuk titik potong antara garis 2X plus 1Y sama dengan 6.000 dimasukkan nilai dengan sumbu X ini, maka titik potongnya 3.000 dan 0. Kemudian titik potong 2.250, 1.500. Titik potong antara 3 titik ini, maka mereka ini masuk ke dalam area visible untuk menentukan titik optimal. Nah, ini caranya pakai yang tadi itu, Z sama dengan 3X plus 4Y, hasilnya titik optimalnya itu 2.250 dan 1.500. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, maka PT Kanaya Pasri harus memproduksi boneka sebanyak 2.250 lusin roti dan donat sebanyak 1.500. Ini, Bu. Oke. Nah, jadi untuk hasil keuntungan maksimumnya berapa? 2.250. Keuntungan maksimumnya, Rafifah. Tabelnya ada nggak? Tabel hasil Ini. implementasinya? Keuntungan itu ya? maksimumnya 12.750. Tabelnya di Itu yang Excel. paling maksimal. Oke. Coba lihat Excel-nya, Rafifah. Terlihat tidak, Bu? Oke, udah. Jadi keuntungan yang didapat yang maksimum adalah berapa? 12.750.000. 50. Dengan variabel X-nya berjumlah 2.250 dan variabel Y-nya 1.500 gitu ya. Ya. Untuk grafiknya nggak ada ya, Rafifah? Enggak, Bu, kemarin kelupaan. Oke. Oke, terima kasih jawabannya, Rafifah. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Nanti dicocokkan lagi dengan jawaban yang Ibu berikan. Ibu, terima kasih Oke, kembali. terima Saya tutup kasih. share screen-nya. Iya, silahkan. Selanjutnya saya minta Pak Galih untuk presentasi. Silahkan Pak Galih. Nanti ini bisa dicocokkan dengan jawaban teman-teman semua ya. Dari jawaban Rafifah tadi, silahkan dicocokkan dengan jawaban Bapak Ibu. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah gitu. Dicocokkan. Selanjutnya Pak Galih, silahkan Pak. Boleh dipresentasikan jawabannya. Kalau nggak salah Pak Galih ini yang pertama kali upload ya jawabannya. Izin share screen ya, Bu Guru dan teman-teman sekalian. Silakan Pak. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Ini jawaban dari studi kasus kedua. Untuk soalnya mungkin tadi sudah dibacakan dari Mbak Rafifah ya. Jadi untuk PT Kanaya Pastry ini memproduksi 2 produk, yakni yang pertama roti, yang kedua donat. Sedangkan kebutuhan roti sendiri perlu bahan baku 2 kg gula dan 2 kg tepung. Sedangkan untuk donat per lusinnya butuh 1 kg gula
juga 3 kg tepung. Sementara dari perusahaan sendiri punya bahan baku stoknya ini untuk gula ada 6.000 kg, sedangkan tepung 9.000 kg. Keuntungan dari masing-masing produk roti yakni Rp3.000 per lusin, sedangkan donat Rp4.000 per lusin. Tugasnya yakni buat alokasi yang optimal dengan metode grafik. Nomor 1 buat pemodelan matematikanya, nomor 2 buat fungsi tujuan dan fungsi kendala agar keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Yang nomor 3 hitung berapa banyak masing-masing roti dan donat yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Ini dari soal tadi kita coba masukkan ke dalam tabel, yakni tabel makanan, ini produk ya, roti, donat, kemudian yang sebelah kanan ini kolom untuk bahan baku, roti butuh 2 kilo, 2 dan 2, sementara keuntungan roti ini untuk satu lusinnya 3.000. Untuk donat ini 1 dan 3, keuntungannya 4.000 per lusin. Stok bahan gula ini ada 6.000 di perusahaan, kemudian tepung ada 9.000. Kita masukkan dalam permisalan. Untuk X ini jumlahnya roti, sedangkan Y jumlah donat. Z keuntungan maksimum. Fungsi tujuan yakni 3.000 X untuk roti ditambah 4.000 Y untuk donat. Fungsi kendala yakni X itu harus lebih besar sama dengan dari 0. Untuk Y, untuk donat itu sama, lebih besar dari 0. Sedangkan nomor 3, 2X plus Y, plus 1Y ini plus Y ya. Kurang dari sama dengan 6.000, nih kalau dihitung X-nya ketemu 2.250. Kemudian untuk yang keempatnya 2X plus 3Y, kurang dari sama dengan 9.000. Ini Y-nya ketemu 1.500. Kemudian penyelesaian dengan metode grafiknya dengan pertidaksamaan X sama dengan lebih besar sama dengan 0, X sama dengan 0. Kemudian Y untuk donatnya lebih besar sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian yang nomor 3 tadi 2X plus Y dengan 6.000. Jika X-nya kita rubah jadi 0, maka Y-nya ketemu 6.000, yakni titiknya 0,6.000. Kemudian jika Y-nya kita substitusikan dengan 0, maka X-nya ketemu 3.000. Berikut perhitungannya antara 6.000 dan 3.000. Yang persamaan keempat, pertidaksamaan keempat ini 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 9.000. 2X tambah 3Y 9.000. Kemudian jika X-nya kita ganti dengan 0, maka Y-nya 3.000. Kemudian jika Y-nya kita ganti dengan 0, maka X-nya ketemu 4.500. Berikut perhitungannya. Lalu kita coba buat grafiknya. Grafiknya yakni yang nomor 1 0,0, X-nya 0, untuk Y-nya juga 0. Kemudian yang kedua ini 0 untuk X, X-nya di 0, Y-nya ada di 3.000. Ini skala 1 banding 100, jadi biar simpel. Kemudian yang ketiga ini 2.250. Ini sorry, salah nih Bu saya bacanya. X-nya 0,0, yang kedua 0, Y-nya 3.000. Astagfirullah. Dari grafik ini ketemu 4 titik uji karena kita mencari untuk keuntungan maksimum ya. Jadi kita pilih yang di sebelah kiri dari irisan-irisan ini, yang paling besar adalah yang diarsir dengan warna biru ini. Jadi ada 4 titik uji, yakni 1, 2, 3, 4. 1 di koordinat 0,0, 2 di koordinat 0,3000. Yang 3 ini kalau ditarik garis ke bawah, misalkan nggak pakai skala, ketemu 2.250. Kemudian Y-nya di 1.500, antara 1.000 dan 2.000 di tengah-tengahnya. Kemudian yang keempat ini 3.000. Garis ini adalah garis yang persamaan tadi.
2X plus Y sama dengan 6.000, lalu garis yang satunya ini 2X plus 3Y sama dengan 9.000. Kemudian kita masukkan ke tabel yang di Excel, ketemu seperti ini. Untuk produksinya rotinya 0, donatnya 0, jadinya nggak dapat keuntungan. Jika rotinya 0, donatnya produksi 3.000, keuntungan lari ke donat semua, jadi 12 juta. Jika rotinya produksi 2.250, donatnya 1.500, keuntungannya masing-masing untuk roti 6.750, 6.750.000, donatnya 6 juta, di totalnya 12.750. Kemudian jika produksi rotinya 3.000, donatnya tanpa produksi, keuntungan yang didapat lari di roti semua yakni 9 juta. Di antara semua ini yang paling tinggi yakni di angka 12.750, yakni produksi roti 2.250 lusin sama donat 1.500 lusin. Kurang lebih seperti itu Bu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, Pak Gali, terima kasih. Sebentar saya ingin bertanya dulu, Pak. Untuk hasilnya tadi kurang lebih sama dengan Rafifa ya, Pak ya, dengan Mbak Rafifa tadi keuntungan maksimum yang didapat adalah 12.750, betul ya? Iya, betul Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan yang titik uji yang ketiga 2.250 untuk variabel X dan 1.500 untuk variabel Y itu didapatnya dari berdasarkan perhitungan atau pakai feeling, Pak? Ini perhitungan Bu di atas nih. Oh ya, ada perhitungannya nggak, Pak? Contoh Ini perhitungannya seperti apa? saya kemarin di Sampai kertas dapat. coret-coretan Bu. Ini cuman kalau dijabarkan ya pertidaksamaan biasa 2X plus Y sama dengan 6.000. Kalau 2Y sama dengan 6.000 per 2X. Itu untuk satu variabel Y. Jadi Y sama dengan 6.000 min 2X. Kemudian Y tadi kita masukkan ke persamaan yang keempat. 2X plus 3Y. Y-nya tadi kan ketemu 6.000 min 2X. Sama dengan 9.000. Kita substitusikan. Ketemu angka finalnya 1.500. Berarti ada perhitungannya ya, Pak ya? Iya Bu, saya coret-coret di kertas. Terima kasih Pak Gali atas jawabannya Sama-sama, dan presentasinya. Nanti kita bahas bersama-sama ya Pak ya. 2.250 ini dan 1.500 ini jawaban yang benar atau yang salah gitu ya. Oke, Terima kasih siap-siap Pak. Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya minta Bapak Ahmad Fauzi, ada ya? Pak Ahmad Fauzi ada? Ahmad Fauzi, Pak Ahmad Fauzi, ada Pak? Jadi di kuliah sebelumnya ada kendala di jaringan Bu infonya sebelum Ahmad Fauzi ya? Ya, sebelum kuliah yang ini. Iya, iya. Pak Ahmad Junaidi. Saya yang kemarin WA saya itu Pak Ahmad Junaidi ya Pak ya? Saya salah. Pak Ahmad Junaidi, boleh presentasikan jawabannya? Boleh Bu, bentar. Siap. Udah kelihatan Bu? Udah. Ya. Nah, jadi di sini ada soal PT Kanaya Pastry adalah perusahaan makanan yang memproduksi 2 macam produk.
yaitu roti dan donat. Nah, 1 lusin roti memerlukan bahan baku gula 2 kg dan bahan baku tepung 2 kg. Nah, kemudian 1 lusin donat memerlukan bahan baku gula 1 kg dan bahan baku tepung 3 kg. Nah, jumlah bahan baku gula yang bisa disediakan perusahaan sebanyak 6.000 kg dan bahan baku tepung 9.000 kg. Nah, keuntungan dari 1 lusin roti sebesar Rp3.000 dan 1 lusin donat sebesar Rp4.000. Nah, soalnya itu buat pemodelan matematikanya. Nah, di sini ada kolom makanan dan kolom bahan baku. Kolom yang pertama yaitu roti sebagai X, variabel X, dan donat sebagai variabel Y. Nah, di kolom yang sini ada kapasitas maksimal bahan baku. Yang pertama, roti membutuhkan gula sebesar 2 kg dan 2 kg tepung. Yang kedua, donat membutuhkan 1 kg gula dan 3 kg tepung. Nah, lalu yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini didefinisikan sebagai Z sama dengan 3000X plus 4000Y. Lalu kemudian ada fungsi kendala atau batasan. Yang pertama tentu X lebih dari sama dengan 0, yang kedua Y lebih dari sama dengan 0, yang ketiga 2X plus Y kurang dari sama dengan 6.000, yang keempat 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 9.000. Nah, tentu yang pertama X sama dengan 0, 2X plus Y sama sebagai 0, maka Y tetap 6.000. Lalu kalau Y didefinisikan sebagai 0, maka kita mendapatkan X 3.000. Nah, lalu dari pertama kita dapatkan X, Y yaitu titik yang pertama 0,6.000 dan titik yang kedua yaitu 3.000,0. Lalu yang keempat 2X plus 3Y kurang sama dengan 9.000. Jika X kita definisikan 0, maka Y 3.000, dan jika Y didefinisikan 0, maka X 4.500. Maka di sini kita mendapatkan titik 0,3.000 dan 4.500,0. Nah, kemudian grafik. Nah, di grafik ini terdapat 4 titik penyelesaian. Yang pertama yaitu tentu X 0,0, yang kedua titik yang di sini 0,3.000. Nah, yang ketiga ini titik pertemuan. Nah, ini titik perkiraan menurut saya. X itu di titik 2100 dan Y-nya di titik 1600. Terus yang keempat yaitu di X 3000, Y-nya 0. Nah, kemudian ke tabel fungsi Z sama dengan 3000X plus 4000Y. Nah, ini di sini dimasukkan yang fungsi yang pertama 0,0, tentu saja keuntungannya tidak ada. Yang kedua yaitu 0,3000, keuntungannya 12 juta. Nah, yang ketiga 2100 dan 1600 jika di total yaitu 12.700.000. Nah, yang keempat itu 3000X jika dimasukkan menjadi 9 juta. Maka diperoleh keuntungan maksimum sebesar 12.700.000. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebanyak 12.700.000, maka PT Kanaya Pastry harus memproduksi roti sebanyak 2.100 lusin dan donat sebanyak 1.600 lusin. Sekian, Bu. Baik, Pak Ahmad Junaidi, untuk titik uji yang ketiga, variabel X-nya kan 2.100 ya? Iya. Sama yang variabel Y-nya 1.600. Ini angkanya didapat berdasarkan perkiraan semata atau ada hitungannya? Perkiraan semata, Bu. Jadi dari titik uji yang ketiga itu hanya mengira-mengira gitu ya, Pak Ahmad Junaidi ya? Betul. Jadi belum ditemukan angka pastinya gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti kita bahas ya, Pak ya. Terima kasih, Pak Ahmad Junaidi, atas presentasinya. Bu. Selanjutnya, yang sudah ngirim tugas. Sini banyak ya yang sudah ngirim
tugas ada Pak Ahmad Junaidi, Pak Alexander, Pak Dery, Pak Didi, Pak Fata, Pak Gali, Pak Melki, kemudian Pak Farhan, ada lagi Mbak Rafifa tadi, Mbak Ria, sama Pak Wildan. Karena tadi perempuannya baru 1, laki-lakinya sudah 2, saya minta Mbak Ria yang presentasi, biar seimbang. Perempuan 2, laki-laki 2. Mbak Ria? Mbak Ria, silakan dipresentasikan jawabannya. Mbak Ria kemana ya? Di sini yang baru masuk tugasnya Mbak Desi. Kemudian saya baru buka e-learning lagi. Sambil nunggu Mbak Ria ya. Mbak Ria ditunggu presentasinya. Saya cek e-learningnya. Ini yang baru masuk Mbak Desi. Tugasnya. Mbak Desi, kemudian ada lagi tambahankah? Pak Muhammad Yahya sudah diupload ke e-learning. Pak Muhammad Yahya. Mbak Desi ada? Mbak Ria? Pak Muhammad Yahya sudah. Satu lagi tambahan, Pak Ahmad Junaidi sudah. Pak Raden, Pak Raden. Sudah, belum saya cek. Selebihnya belum ada tambahan lagi. Ada yang terlewatkan Bapak Ibu yang saya sebutkan yang sudah mengirim tugas? Pak Ahmad Junaidi, Pak Alexander, Pak Dery, Mbak Desi, Pak Didi, Pak Fatah, Pak Gali, Pak Melki, Pak Yahya, Pak Farhan, Pak Raden, Mbak Rafifa, Mbak Ria, yang terakhir Pak Wildani yang kirim. Adakah yang Bapak Ibu di sini sudah mengirim tugas, tapi belum saya konfirmasi? Cukup ya, nggak ada lagi ya. Mbak Ria gimana nih? Mbak Ria bisa presentasi? Nggak ada ya, Mbak Ria malah hilang ya? Mbak Ria menghilang ini. Mbak Ria nggak ada. Mbak Desi, gimana Mbak? Bisa presentasi? Tidak ada ya. Jadi ini untuk penilaiannya selain hasil tugasnya, jadi yang mengirim tugas harus presentasi juga gitu. Ahmad Junaidi sudah. Mbak Desi tadi nggak ada. Mbak Desi bisa presentasi Mbak? Oke, Mbak Ria ada gangguan internet katanya. Pak Didi, boleh Pak Didi, silahkan karena Mbak Ria ada gangguan internet. Pak Didi boleh presentasi Pak? Oke Bu, siap. Siap. Sudah kelihatan Bu? Belum. Sudah Pak. Sudah. Ya. Untuk ininya hampir sama ya Bu. Ini langsung aja ke pembahasannya karena sama ini soalnya. Untuk tabelnya ini saya bahan itu gula dan tepung. Di sini sebagai variabel X itu roti dan donat sebagai ini yang ini kapasitas maksimum bahan yang digunakan ya. Kalau gula itu roti membutuhkan 2 kg, sedangkan donat itu membutuhkan 1 kg gula. Untuk tepungnya itu roti itu membutuhkan 2 kg dan donat itu 3 kg. Jumlahnya itu bahan baku yang digunakan 9.000 kg. Nah, dan variabel ininya banyak
X-nya sama itu sebagai roti dan Y-nya sebagai donat. Nah, ini fungsi tujuannya 3000 X plus ditambah 4000 Y. Fungsi kendalanya cuma 2, yaitu 2X ditambah Y lebih besar kurang dari sama dengan itu 6.000 bahan baku gula, dan Y-nya ya, dan yang keduanya itu X plus 2 kurang sama dengan 9.000 bahan baku tepungnya. Nah, ini penyelesaian program linearnya 2X plus 2Y kurang dari sama dengan itu 6.000 ya, jadi yang itu kurang dari sama dengan dijadikan 6.000. Jika X-nya 0, maka ini tinggal disubstitusikan 2X kali 0 jadi 0 sama aja, jadi Y-nya 6.000. Jadi X sama dengan Y, X dan Y-nya itu 0,6.000. Jika Y-nya 0, sama dengan dimasukkan aja 2X, berarti sama dengan 2X sama dengan 6.000, X-nya tinggal dibagi aja 2.000 jadi 3.000. Jadi X dan Y-nya X-nya 3.000, Y-nya 0. Nah, yang kedua sama yang 2X plus 3Y tinggal substitusikan lagi, sama yang kurang dari sama dengan dijadikan sama dengan intinya. Jika X Y-nya 3Y plus sama dengan 9.000, Y-nya jadi 3.000 karena dibagi 3 intinya. Jadi X dan Y-nya, X-nya itu 0 dan Y-nya 3.000. Jika Y-nya kosong, maka 2X sama dengan 9.000. Ini dibagi lagi jadi X-nya 4,5. Nah, saya langsung aja di sini langsung ke grafiknya ya. Tinggal menarik aja. Ditarik yang dari sininya, ditarik yang dari X-nya 0, X-nya Y-nya 6.000, ditarik ke 3.000 sininya, yang di sininya sama dengan 3.000, yang 3.000 ininya 4.500 di sini, 4.500. Nah, jadi ini langsung ditarik aja Bu ke sini ininya. Titik pertemuannya di sini ada 3 titik potong, harusnya 0,0 3.000 per 6.000 6.000 sama yang 4.500, 3.000 ininya di sini Pak Bu. Terus yang hasil ininya saya dimasukkan Bu. Jadi maksimum ininya tinggal dimasukkan, disubstitusikan nilai-nilai ininya, terus hasilnya maksimumnya yang paling gede ya 13.500 Bu maksimumnya. Itu Bu. 2.500 dan 1.500 tuh didapat dari mana Pak? Dari sini Titik nih, uji yang nomor berapa? Ya. titik uji mana Bu? Di area visible-nya yang grafiknya saya boleh lihat. Nah, ya. Itu kan kalau di area visible-nya ada 4 titik uji ya Pak, ada 4 sudut ya. Iya, sebelah situ yang pertama, yang atas yang itu pertama, ini yang kedua, ketiga yang atasnya lagi, ketiga di situ, kemudian yang ke bawahnya 4, itu kan ada berarti ada 4 titik uji ya Pak. Iya ya Bu. Sementara di pengujiannya Bapak cuma mencantumkan 3 titik uji ya Pak ya. Iya Bu. Iya, coba lihat Pak. Yang titik uji 0,3.000 itu yang mana Pak? Titik uji yang pertama. Dari saya ngambil dari sini Bu. Dari mana. Ini titik ujinya X0 mana ya? Yang ini Bu, yang masuk ininya ya, hasil ininya. Gitu Bu. Kalau yang persamaan itu kan untuk ini apa ya, menentukan garisnya ya. Oh iya. Bukan untuk menentukan titik ujinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti kita bahas ya Pak ya. Siapa tahu jawaban Bapak benar ya Pak ya. Udah gak kuat Bu, nyelesainya Bu sampai jam 3. Ada kerjaan juga. Aduh, begadang ya Pak ya. Iya Bu. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi kira-kira Bapak-Bapak yang mau presentasi? Tadi Bu Desi gimana Bu? Bu Desi bisa presentasi tugasnya? Bu Desi?
Desi tidak menjawab. Kemudian Pak Alexander. Ya, boleh Bu. Boleh Pak, silakan Saya Pak. izin share ya Bu. Boleh, ya. Udah kelihatan Bu? Sudah Pak. Ya. Ya, selamat malam Ibu Wanita dan rekan-rekan. Ini Malam. jawaban dari saya untuk studi kasus yang nomor 2. Untuk pertanyaannya, saya langsung aja Bu ya ke jawabannya. Jadi Boleh. kalau dilihat dari pertanyaan ini, berarti kan kita mencari fungsi maksimalisasi untuk keuntungan ya. Di sini untuk pembahasan jawabannya, pertama kita masukkan ke tabel awalnya dulu. Di sini kita masukkan roti dan donatnya sebagai produk yang akan kita hasilkan. Kemudian di sini ada bahan bakunya yaitu gula dan tepung. Untuk satu roti membutuhkan 2 kg. Satu lusin roti membutuhkan 2 kg gula dan 2 kg tepung. Sedangkan untuk donat, satu lusin donat membutuhkan 1 kg gula dan 3 kg tepung. Sedangkan untuk kapasitas maksimal bahan bakunya adalah 6.000 kg gula dan 9.000 kg tepung. Dan keuntungan yang dihasilkan dari satu lusin roti 3.000, sedangkan untuk satu lusin donat adalah 4.000. Nah, misalkan di sini X adalah banyaknya produk roti dan Y adalah banyaknya produk donat, sedangkan Z adalah keuntungan maksimum. Kemudian di sini kita definisikan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 3.000X plus 4.000Y sesuai dengan yang keuntungan ini ya. Setelah itu, kita definisikan juga fungsi kendala atau batasannya. Yang pertama adalah X lebih besar sama dengan 0 sebagai produksi rotinya. Kemudian nomor 2 adalah Y lebih besar atau sama dengan 0 untuk produksi donatnya. Terus nomor 3 adalah 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6.000. Ini untuk gula yang tersedia di sini kendalanya. Terus kemudian untuk yang terakhir, ini sebagai kendala untuk tepungnya. Oke, next-nya penyelesaian program linear dengan metode grafik. Yang pertama kita ubah dari persamaan menjadi persamaan. Jadi dari yang X Y bisa sama dengan 0 menjadi X sama dengan 0. Y bisa sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 0. 2X plus Y lebih kecil sama dengan 6.000 menjadi 2X plus Y sama dengan 6.000. Kemudian di sini kita misalkan X yang sama dengan 0, maka Y-nya ada 6.000. Maka kita dapatkan titik koordinatnya X, Y adalah 0,6.000. Sedangkan jika Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 3.000. Di sini kita dapatkan lagi titik koordinatnya X, Y 3.000,0. Di sini untuk perhitungannya. Kemudian untuk yang persamaan nomor 4, di sini kita misalkan lagi X-nya 0, maka Y-nya 3.000. Kita dapatkan lagi titik koordinat 0,3000. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 4.500. Titik koordinatnya X, Y adalah 4.500,0. Di sini untuk perhitungannya. Terus kemudian kita masukkan, kita plot garis titiknya, dan kita bikin garisnya di grafik. Ini dalam ratusan. Terus kemudian kita arsir di sini di dalam karena kita mencari fungsi maksimalisasi. Jadi area yang diarsir adalah area yang di dalam. Dari sini kita bisa lihat ada 4 titik uji ya. Titik 2250,1500 kita dapatkan dari metode eliminasi antara dua persamaan tadi, Bu. Antara dua persamaan yang nomor 3 dan nomor 4. Kita dapatkan hasilnya ini. Perhitungannya ada, Pak? Saya nggak tulis di sini, Bu, perhitungannya. Tapi itu berarti didapat dari hasil eliminasi dan substitusi gitu ya? Iya, antara dua persamaan itu, yang nomor 3 dan nomor 4. Yang antara dua persamaan ini, Bu. Oke, baik. Oke, jadi kita dapatkan 4 titik uji, terus kemudian kita masukkan ke tabel di sini sesuai masing-masing X dan Y-nya, dan kita masukkan rumusnya di sini sesuai dengan fungsi keuntungannya. Z sama dengan 3.000X plus 4.000Y. Kita hitung dengan rumus ini, dan kita cari yang paling maksimal. Kita bisa lihat di sini yang nomor 3, titik uji yang nomor 3, dengan X-nya 2.250 dan Y-nya 1.500. Dan keuntungan maksimalnya adalah 12.750.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungan maksimum 12.750.000 rupiah, maka PT Kanaya Pastry harus memproduksi
2.250 lusin ya roti dan 1.500 lusin donat. Ya, itu Bu. Sekian. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Alexander atas presentasinya. Jawabannya sama dengan Mbak Rafifah tadi ya Pak ya. Hasilnya 12.750.000. Iya, tunggu. Oke. Selanjutnya yang mau presentasi ada lagi Bapak-bapak? Pak Melki boleh di-share jawabannya Pak Melki? Jadi ini saya pengen lihat presentasinya dari masing-masing jawaban gitu ya. Tadi sudah ada beberapa. Pak Melki siap presentasi? Pak Melki? Ahmad Junaidi sudah, Pak Alexander sudah. Pak Melki tidak menjawab. Bapak Dery. Ya Pak? Share screen ya Bu ya. Boleh, silakan Pak. Oke, sudah terlihat Bu. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Selamat malam. Mungkin jawaban saya juga nggak beda jauh dengan teman-teman, beberapa teman-teman Bu. Ini langsung saja. Jadi untuk gambaran studi kasusnya kita bisa lihat bahwa PT Kanaya di sini memproduksi roti dan donat di mana bahan bakunya terdiri dari gula dan tepung. Untuk roti itu membutuhkan 2 kg gula dan 2 kg tepung. Kemudian untuk pembuatan donat, gula yang dibutuhkan itu sebanyak 1 kg dan 3 kg tepung. Kemudian untuk kapasitas produksinya sendiri, kapasitas dari ketersediaan bahan baku itu untuk gula adalah sebanyak 6.000 kg, kemudian untuk tepung sebanyak 9.000 kg. Dan perhitungan untuk profit dari per lusin roti adalah sebanyak 3.000, kemudian untuk donat adalah sebesar 4.000. Ini adalah ringkasan untuk dalam bentuk tabelnya. Jadi kalau kita misalkan X adalah banyaknya roti, kemudian Y itu banyaknya donat, Z kita anggap sebagai keuntungan maksimum. Ini hampir mirip dengan gambaran sebelumnya. Kemudian kita menentukan untuk fungsi tujuan. Jadi untuk Z ini sama dengan 3.000X, X adalah roti, dan 4.000Y, Y adalah donat. Jadi untuk yang kedua juga fungsi kendala atau fungsi batasan. Di sini saya ada 4. Pertama, untuk pembuatan roti di sini X lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk pembuatan roti ini kan nggak mungkin minus, jadi kita harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, atau nggak buat roti, jadi X lebih besar dari 0. Kemudian untuk pembuatan donat juga sama di sini karena donat Y, jadi lebih besar dari 0. Kalau kapasitas gula ini kita lihat dari tadi masing-masing pembuatan roti dan donat membutuhkan berapa gula, jadi untuk kapasitasnya adalah kurang dari 6.000. Kurang atau sama dengan 6.000, karena dia maksimal hanya bisa berkapasitas 6.000. Begitu pula dengan tepung, maksimalnya itu adalah 9.000. Untuk fungsi kendala dan atau batasan ini kita perlu perhatikan untuk tandanya karena nanti ini berkaitan dengan pengarsiran di grafiknya. Untuk penjabarannya sendiri untuk di program linear dan grafik ini yang persamaan pertama ini adalah untuk yang fungsi batasan roti. Jadi X-nya sama dengan 0, yang kedua kita lihat dari donat Y sama dengan 0. Kemudian dari fungsi kendala yang ketiga ini kita dapat jika X sama dengan 0 maka Y-nya adalah 6.000. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka Y adalah 3.000. Kemudian untuk fungsi yang keempat, ada ini 2X plus 3Y kurang atau sama dengan 9.000. Jika X sama dengan 0, maka Y akan kita dapat 3.000, dan Y sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 4.500. Persamaan atau titik-titik ini kita tuangkan kemudian ke dalam bentuk grafik, sehingga kita dapat untuk grafik yang X lebih besar sama dengan 0 adalah garis yang mendatar, kemudian yang Y sama dengan atau lebih besar 0 adalah yang vertikal. Ini adalah 2X plus Y, fungsi kendala yang kedua, dan fungsi kendala yang ketiga adalah yang 2X plus 3Y. Jadi kalau misal X lebih besar dari 0, otomatis kita beri arsir itu nanti ke kanan, yang Y lebih besar dari 0 kita arsir ke atas. Untuk yang 2X plus 6 ini, karena ini kurang dari, jadi kita ke bawah. Ini juga kita ke bawah. Jadi ketemu semua yang diarsir adalah yang di dalam warna biru. Nah, kemudian
Dari grafik ini juga ada beberapa titik potong. Yang pertama 0,0 ini kita anggap sebagai titik uji 1. Titik uji 2 itu adalah di persamaan yang keempat. Yang ketiga ini adalah perpotongan dari garis 2x plus y dan 2x plus 3 atau tadi fungsi batasan ketiga dan keempat. Kemudian yang keempat adalah dari fungsi kendala nomor 3. Nah, karena di sini ada titik potong, kita perlu tahu juga kira-kira berapa sih titik potong untuk X dan Y-nya dari persamaan garis 2 ini. Nah, ini adalah titik temunya, ini kita eliminasi, jadi kita dapat X dan Y. Jadi kalau misalnya di sini 2X-nya yang kita eliminir, jadi 2Y dapat 1.500. Kita masukkan ke persamaan, maka X-nya itu dapat 2.250. Sehingga XY-nya itu adalah senilai 2250,1500 untuk titik uji yang ketiga. Jadi ada 4 titik uji, 1, 2, 3, 4 yang masuk ke dalam semua arsiran. Nah, kemudian kesimpulannya ini salah ketik, jadi 1, 2, 3, 4. Ini bisa dilihat di dalam tabel bahwa roti sebesar 2.250 dan donat 1.500 akan menghasilkan keuntungan yang paling maksimum di angka 12.750. Demikian Ibu, terima kasih. Bagus banget Pak Dery presentasinya. Terima kasih. Lengkap. Iya. Yang dikirim ke saya bukan yang ini ya Pak ya, tugasnya? Iya, bukan Bu, yang Word sama Excel. Ya, oke. Ini baru buat tadi apa gimana? Tadi sih. Baru buat tadi ya? Iya. Iya, yang kirim ke saya yang format Word gitu ya? Format Word dan Excel, iya. Iya, bagus Pak Dery. Saya suka presentasinya. Iya, visualnya bagus. Jadi mudah dimengerti, penjelasannya, penjabarannya pun bagus. Yes. Yang dikirim ke saya tadi hasilnya, tapi yang dikirim ke saya tadi beda ya Pak hasilnya ya Pak? Yang saya ada itu Bu, ada kirim ulang. Kalau Ibu lihat lagi kemungkinan akan berbeda. Oh gitu, dari kirim ulang ya Pak ya? Oke. Iya, coba saya cek lagi di e-learning. Ngirim ulangnya kapan Pak? Barusan? Enggak, kirim ulangnya tadi jam 6:30 Bu. Jam 6:30. 6:30 malam. Karena setelah saya tadi buat PPT-nya ternyata saya ada salah masukin angka. Jadi, oh salah tuh. Jadi saya revisi. Saya cek dulu ya Pak ya. Tapi udah diupload ulang ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya upload, download lagi. Terima kasih Pak Dery. Selanjutnya, Pak Dery sudah. Pak Didi sudah. Pak Fata ada? Pak Fata? Ini sebentar saya cek dulu. Iya, Mbak Ria, internet terputus, ada gangguan. Pak Fata gimana Pak Fata? Pak Fata nggak ada ya di sini ya? Hilang. Pak Fata ada nih. Pak Fata gimana? Mau presentasi? Pak Fata tidak ada jawaban. Pak Fata tidak ada jawaban. Gimana nih Pak Fata? Mau presentasi atau tidak? Oke, Pak Gali sudah. Pak Melki gimana Pak? Melki juga tidak ada jawaban. Pak Farhan Setiawan. Oke, silakan Pak. Pak Fata masih di luar. Oke, nggak apa-apa. Pak Farhan, silakan Pak. Ya Bu, ntar Bu, masih cari filenya Bu.
Oke Bu, izin presentasi Bu ya. Share screen. Siap, siap, siap. Selamat malam. Malam. Teman-teman. Kali ini saya membahas masalah studi kasus 2. Mungkin untuk soalnya sama dengan yang lainnya. Kita akan terus ke jawabannya. Secara template akan sama dengan apa yang Ibu bagi waktu itu yang di studi kasus 1. Jadi di sini kita akan membuat produk yaitu roti dan donat dengan komposisi gula untuk roti 2 kg, kemudian tepungnya 2 kg. Kemudian untuk donat 1 kg gula dan tepung 3 kg. Pembuatan roti dan donat ini memiliki batasan maksimal untuk bahan bakunya, ini gula sebanyak 6.000 kg dan tepung sebanyak 9.000 kg. Keuntungan yang ingin diperoleh adalah 3.000 untuk roti dan donat 4.000. Untuk kita misalkan roti ini adalah X, kemudian donat adalah Y, kemudian Z adalah keuntungan maksimum. Dengan fungsi tujuan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan maksimalnya, maka kita menggunakan persamaan Z sama dengan 3.000X ditambah 4.000Y. X dari roti, Y dengan donat. Dengan fungsi batasan atau kendala, ada 4 fungsi. X lebih besar dari 0 untuk produksi roti, kemudian Y lebih besar dari 0 untuk produksi donat, kemudian batasan dari gula, pemakaian gula ini bahwa persamaannya adalah 2 kali roti ditambah dengan Y 1 kali donat dengan maksimum 6.000 kg. Kemudian fungsi yang keempat adalah dengan batasan maksimal tepung yang 9.000 kg, maka hanya bisa digunakan untuk 2 kali roti ditambah dengan 3 kali donat, akan lebih kecil daripada 9.000 kg. Untuk program penyelesaian program linearnya, maka X lebih besar dari 0. Berarti roti akan selalu diproduksi. Kemudian Y donat juga selalu diproduksi lebih besar daripada 0. Kemudian batasan yang kedua, persamaan yang kedua adalah dengan batasan dari gula. Maka apabila kita tidak memproduksi roti, maka donat yang akan diproduksi adalah 6.000. Kemudian dengan batasan masih dengan batasan gula 6.000, semisal kita tidak memproduksi donat, maka kita akan hanya bisa menghasilkan roti sebanyak 3.000 roti. Maka kita dapatkan titik 0 poin 6.000 dengan 3.000 poin 0. Kemudian dengan batasan tepung yang sebanyak 9.000, maka persamaan 2 kali roti ditambah 3 kali donat lebih kecil dari 9.000, sehingga apabila kita tidak memproduksi roti, maka donat yang kita hasilkan adalah 3.000. Kemudian apabila kita tidak memproduksi donat, maka maksimum roti yang kita hasilkan adalah 4.500. Jadi di sini kita dapatkan 2 titik 0.0 3.000 dengan 4.500 dengan sumbernya 0. Apabila kita tarik satu grafik persamaan satu yang X tadi sama dengan 0, lebih besar daripada 0,
Kita tarik satu garis ke atas, kemudian X, Y lebih besar daripada 0 dengan produksi donat selalu ke atas. Kemudian dengan batasan dari donat 6.000 gula sebanyak 6.000 kilo, kita dapatkan 2 titik 0,6 dengan 3.000 poin. Itu ada di sini garis yang ini. Kemudian dengan batasan tepung yang 9.000 kg kita dapatkan 2 titik yang 30 dengan 5.500. Perpotongan dari 2 garis ini didapatkan 2.250 dengan 1.500. Itu bila kita tarik garis terus ke bawah, apabila kita pakai satu grid yang presisi lah, anggap seperti itu, asumsi aja. Kita dapatkan 2.250 suhu X roti dengan 1.500 donat. Maka dari grafik yang ini kita dapatkan 4 poin area kerja, 0.0 tadi di sini. Poin 0.1, kemudian titik nomor 2 0.3.000, titik nomor 2, kemudian titik nomor 3 2.250 dengan 1.500, dan titik poin 4, titik nomor 4 3.000 kosong. Maka dari fungsi keuntungan tadi maksimum, maka kita dapatkan keuntungan maksimum adalah 12.750. Jadi begitu untuk PT Kanaya Pastry, untuk mendapatkan hasil yang maksimum, keuntungan yang maksimum, ini harus memproduksi roti sebanyak 2.250 lusin dan donat sebanyak 1.500 lusin. Begitu. Untuk perhitungannya ada Pak, yang titik uji yang nomor 3 kan diperoleh nilai 2.250 untuk variabel X dan variabel Y-nya 1.500 ya Pak ya? Iya Bu, itu nggak ditunggu, feeling aja Bu, dia ditarik dari garis saja Bu, dari grid. Oh baik ya, baik, terima kasih Pak Farhan. Selanjutnya Pak Raden hadir. Pak Raden? Pak Raden belum hadir. Kemudian Rafiqah sudah, Mbak Ria ada bermasalah di internet. Pak Wildan hadir? Pak Wildan belum ada ya, jadi nggak bisa presentasi. Selanjutnya siapa yang belum? Pak Yahya ada? Pak Yahya tidak ada. Pak Yahya tadi hadir ya? Pak Yahya saya cari dulu Pak Yahya. Pak Yahya ada? Pak, gimana Pak? Bisa presentasi Pak? Mbak Desi juga nggak ada ya? Mbak Desi udah hilang lagi. Mbak Desi tidak ada. Pak Melki mau presentasi Pak? Belum ada, baik. Kalau tidak ada yang presentasi lagi, tadi tugas yang saya belum cek, Pak Yahya, ini Pak Yahya ya. Baik, kalau tidak ada yang presentasi lagi, suara putus-putus ya? Aduh, maaf ini mic-nya. Iya, Pak Melki gimana mau presentasi Pak?
Pak Melki sudah upload jawaban, bisa dipresentasikan? Suara saya masih putus-putus terdengar? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Oke, jelas. Jelas. Oke. Baik, kalau tidak ada yang presentasi lagi, kita bahas jaringan Pak Melkinya sedang tidak stabil. Baik. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kalau tidak ada yang mau presentasi lagi, kita bahas jawaban yang dari saya ya, Bapak ya. Tadi dari jawaban yang Bapak Ibu sudah upload, saya sudah cek satu persatu. Ada beberapa yang benar, ada beberapa yang kurang tepat gitu ya, bukan salah. Gitu. Jadi substitusi. Jadi menarik. Ya, kurang Bu. tepat ya Pak ya, bukan Iya, salah iya, ya. Bu. Iya. Itu sih tepat, Bu. Semua perhitungan. Saya aja. Iya, jadi ini nanti saya upload juga jawaban studi kasusnya di e-learning setelah pertemuan selesai. Oke, Bu. Iya. Iya, Pak Ahmad Fauzi, nggak apa-apa. Cuaca juga lagi ini ya soalnya ya. Ahmad Fauzi. Jadi kita bahas pembahasan studi kasus nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Untuk pembahasan studi kasus yang nomor 2, di sini yang ditanyakan adalah berapakah jumlah keuntungan maksimum yang didapatkan oleh PT Kanaya Pastry dan berapakah jumlah roti dan donat yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimum tersebut. Di sini sudah saya jabarkan, ini kurang lebih sama jawabannya seperti yang Bapak Ibu lampirkan ya. Jadi ada bahan bakunya gula dan tepung, variabelnya roti dan donat. Untuk membuat satu lusin roti dibutuhkan gula sebanyak 2 kg dan tepung 2 kg. Untuk membuat satu lusin donat dibutuhkan 1 kg gula dan 3 kg tepung. Sementara kapasitas bahan baku yang ada di PT Kanaya Pastry adalah untuk gula sebanyak 6.000 kg, untuk tepung sebanyak 9.000 kg. Keuntungan yang akan didapat dari satu lusin roti sebanyak 3.000, sedangkan keuntungan yang didapat dari satu lusin donat adalah 4.000. Ini dimisalkan X adalah banyaknya roti dan Y adalah banyaknya donat, sedangkan Z adalah keuntungan maksimum. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3.000X dan Z sama dengan 3.000X ditambah 4.000Y. Ini fungsi tujuannya. Nah, dari fungsi kendala, dari soal di atas terdapat fungsi kendalanya ada 4 ya Bapak Ibu. X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0, ini adalah untuk variabel X yaitu roti. Roti diproduksi harus paling kecil minimal 0 ya, jadi harus lebih besar dari 0 gitu. Yang Y juga sama, ini variabel Y ada untuk donat. Untuk donat harus memproduksi minimal lebih dari 0 gitu. Ini fungsi kendala yang ketiga, 2X plus Y kurang dari sama dengan 6.000. Ini untuk fungsi kendala bahan baku gula. Kemudian fungsi kendala yang keempat adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 9.000. Ini adalah untuk bahan baku tepung. Jadi ada 4 fungsi kendala. Kemudian dari fungsi kendala tersebut kita ubah menjadi persamaan. Ada 4 persamaan di sini ya. Yang persamaan yang pertama X sama dengan 0, persamaan yang kedua Y sama dengan 0. Kemudian persamaan yang ketiga 2X plus Y sama dengan 6.000. Ini kita hitung di minggu yang lalu kalau nggak salah ada yang nanya, Ibu ini X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, ini dari mana gitu ya. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ini adalah didapat dari persamaan yang nomor 1 dan nomor 2 tadi Bapak Ibu gitu. Jadi dari kedua persamaan ini dimasukkan ke persamaan yang lain, yaitu dimasukkan ke persamaan 3 dan persamaan 4 untuk mencari nilai X dan nilai Y. Seperti itu. Ini jika nilai X sama dengan 0, ini dapat dari sini, dari persamaan yang pertama. Maka Y sama dengan 6.000, jadi X-nya 0, Y-nya 6.000. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka X-nya 3.000. Jadi X-nya 3.000, Y-nya 0 gitu. Ini perhitungannya yang Bapak Ibu sudah bisa ya, ini menggunakan cara substitusi. Untuk persamaan yang ketiga rata-rata jawabannya benar semua, yang ini ya. Kemudian untuk persamaan yang nomor 4 sama caranya tadi,
melakukan substitusi dari persamaan yang pertama dan persamaan kedua ke persamaan yang ketiga. Maka didapat nilai untuk sumbu yang pertama X-nya 0, Y-nya 3000. Untuk sumbu yang kedua X-nya 4500, Y-nya 0. Ini caranya juga dari jawaban Bapak Ibu kurang lebih sama jawabannya. Nah, dari hasil keempat persamaan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabel Bapak Ibu, tabel grafik, sorry. Grafiknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya zoom. Kemudian ya. Jadi kalau di minggu lalu ada pertanyaan, saya baru bisa jawab hari ini. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ini dari mana? Didapat dari persamaan yang nomor 1 dan nomor 2. Dimasukkan ke persamaan yang ketiga dan keempat untuk mencari nilai X dan nilai Y. Grafiknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini juga sama ya dengan jawaban Bapak Ibu yang sudah saya periksa tadi. Ada area visible atau area titik uji yang didapatkan dari sini. Garis yang warna biru ini adalah garis koordinat yang didapatkan dari persamaan 2X plus Y sama dengan 6000. Kemudian garis yang warna hijau ini didapatkan dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 9000. Maka didapatkan hasil, tadi Pak Dari juga sudah menjelaskan ya, kalau yang diarsiran sebelah kiri, itu berarti untuk mencari keuntungan maksimum, karena kita lihat persamaannya kurang dari, ya di sini persamaannya kurang dari. Kalau persamaannya kurang dari berarti area yang diarsirnya adalah area sebelah kiri. Kalau nanti ketemu soal fungsi kendalanya lebih dari, berarti area yang diarsir atau area visible-nya yaitu sebelah kanan. Berarti itu untuk mencari nilai minimum, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk area arsir, jawaban saya juga sama dengan jawaban Bapak Ibu tadi. Area yang diarsir adalah area sebelah kiri. Ini ada 4 titik uji. Titik uji yang pertama, yang A, ini adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ini dapat dari persamaan nomor 1 dan nomor 2. Ini 1A, B, C, dan D. Bisa juga 1, 2, 3, 4 sama aja ya Bapak Ibu. Yang A ini nilainya 0,0. Yang B ini nilainya X-nya 0, Y-nya 3000 ya. Seperti ini Bapak Ibu. Yang C ini belum diketahui nilainya berapa. Kemudian yang D ini nilai X-nya 3000, nilai Y-nya 0. Nah, ini tugas kita adalah mencari nilai variabel X dan variabel Y-nya berapa di titik temu antara persamaan 2X plus Y sama dengan 1000 dengan 2X plus 3Y sama dengan 9000 ini titik temunya nilainya berapa gitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi ada yang menggunakan perhitungan, ada lagi yang menggunakan feeling gitu ya Bapak Ibu ya. Atau hanya menerka-nerka gitu kira-kira nilai segini. Di manajemen sains tuh nggak boleh Bapak Ibu kalau pakai feeling, karena feeling itu digunakan buat makan ya Bapak Ibu, bukan untuk menerka-nerka ya. Piring ya Bu? Oh piring ya? Iya. Oh. Kirain feeling. Ya, jadi ini fungsinya manajemen sains, jadi kita tidak bisa menggunakan feeling atau hanya sekedar menerka-nerka, tapi harus ada hitungan pastinya seperti itu. Ini tujuan dari manajemen sains tadi ya. Jadi segalanya harus menggunakan perhitungan seperti itu. Nah, tugas kita mencari titik koordinat C ini nilainya berapa. Tadi sudah ada yang menjawab, Pak Dery juga sudah jawab, Rafifa juga sudah menjawab. Untuk mencari nilai C ini, Bapak Ibu, kita menggunakan cara eliminasi dan substitusi, yaitu memasukkan nilai persamaan pertama atau persamaan kedua ke persamaan yang lainnya untuk mencari nilai X dan nilai Y. Di sini saya menggunakan perhitungan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan cara eliminasi. Ini saya masukkan persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat. Persamaan yang ketiga itu 2X plus Y sama dengan 6000 dan 2X plus 3Y sama dengan 9000. Ini saya akan kalikan 3 dan kalikan 1 untuk persamaan ketiga dan keempat untuk mendapatkan hasil seperti ini agar bisa dikurang
untuk mendapatkan nilai. Iya, sama aja Pak caranya. Gitu. Cuma ini saya pakai cara yang supaya gampang ngejelasinnya gitu. Yang tadi Pak Galih kirim juga sama caranya ya. Yang Pak Dery presentasikan juga nilainya sama. Jadi yang penting yang gampang dimengerti aja gitu caranya yang mana. Jadi ini yang persamaan yang pertama saya kalikan 3, persamaan yang keempat saya kalikan 1. Nanti hasilnya nilai variabel Y-nya sama, jadi nanti ketika dikurang 0, jadi kita bisa nyari nilai X gitu. Jadi fokus untuk mencari nilai X dulu di eliminasi ini. Jadi 2X dikali 3 hasilnya 6X, Y dikali 3 hasilnya 3Y, 6.000 dikali 3 hasilnya 18.000. Supaya hasilnya nggak minus gitu Pak kalau dikurang. Kemudian 2X dikali 1 sama dengan 2X, 3Y dikali 1 sama dengan 3Y, 9.000 dikali 1 sama dengan 9.000. Nah kalau nilai persamaan 3 dengan lebih besar dari persamaan 4, maka kita bisa kurangi. Seperti ini Bapak Ibu, ini dikurang. 6X dikurang 2X sama dengan 4X, 3Y dikurang 3Y sama dengan 0, habis. Kemudian 18.000 dikurang 9.000 sama dengan 9.000. Seperti ini hasilnya 4X ditambah 0 sama dengan 9.000. Maka 4X-nya pindah ke sebelah sini karena Y-nya 0 sama dengan 9.000. X sama dengan 9.000 bagi 4. Jadi 4X-nya pindah jadi bagi 4. Jadi nilai X adalah 2.250. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dari titik temu yang C ini, tinggal kita mencari nilai variabel Y-nya berapa. Nah, dari hasil nilai X ini kita substitusi ke persamaan yang ketiga untuk mencari nilai variabel Y. Jadi nilai X-nya kita masukkan ke persamaan yang ketiga yang variabelnya cuma satu, variabel Y-nya cuma 1. 2X plus Y sama dengan 6.000, 2 dikali 2.250. Ini adalah nilai variabel X yang sudah kita hitung sebelumnya dengan cara eliminasi. Jadi di sini dimasukkan plus Y sama dengan 6.000. 2 dikali 2.250 sama dengan 4.500 ditambah Y sama dengan 6.000. Y sama dengan 6.000. Karena 4.500-nya pindah ke kanan, maka simbolnya berubah jadi minus. Yang tadinya plus jadi minus. Y sama dengan 6.000 dikurang 4.500, hasilnya 1.500. Maka dengan cara substitusi ini didapat atau diperoleh nilai variabel Y-nya adalah sebesar 1.500. Gitu. Jadi untuk titik uji yang C ini didapatkan nilai variabel X-nya 2.250 dan nilai variabel Y-nya 1.500. Kita masukkan ke titik uji yang C, kemudian kita masukkan ke fungsi tujuan, maka didapatkan hasil yang maksimumnya sebesar 12.750.000 untuk nilai maksimum. Untuk Excel-nya juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Ini saya share yang Excel-nya sebentar. Ini perhitungannya ya sama dengan yang Bapak Ibu masukkan tadi. Jadi diperoleh keuntungan yang maksimum dari fungsi tujuan Z sama dengan 3.000X plus 4.000Y sebesar 12.750.000. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 12.750.000, PT Kanaya Pastry harus memproduksi 2.250 lusin roti dan 1.500 lusin donat. Seperti itu. Ada sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang belum dipahami caranya? Jadi menggunakan untuk menemukan titik uji yang belum diketahui nilainya berapa, Bapak Ibu bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada kasus lagi, studi kasus yang ketiga, misalkan walaupun nanti beda tujuan, kan kalau yang sekarang mencari nilai maksimum. Kalau misalkan nanti studi kasusnya mencari nilai minimum, ketika ada titik uji yang belum diketahui nilainya, Bapak Ibu bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Seperti itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Paham Bu. Pak Didi sudah paham Pak? Paham Bu. Kurang paham ya? aja Bu.
Iya, nanti saya upload hasilnya ya Pak ya. Oke Bu, ditunggu. Oke, siapa lagi? Mbak Rafifah nanti jangan lupa dibikin grafiknya ya Mbak ya. Ya, Bu. Pak Gali sudah paham Pak? Sudah, Bu. Sudah ya. Pak Ahmad Junaidi Sudah, Bu. sudah ya, baik. Oke, nanti saya upload ya yang jawaban dari saya. Ada yang mau tanyakan nggak kira-kira Bapak Ibu terkait jawaban yang saya berikan tadi untuk pembahasan studi kasus 2 ini? Dari awal sampai akhir atau cara Ibu izin penentuan tanya. eliminasinya? Boleh, Rafifah silakan. Ibu, Ya. Rafifah jadi nanya? ayo Bu. Itu nanti saya kumpulin lagi Bu dengan grafiknya. Nggak usah sih, itu buat file arsip kamu aja gitu. Biar nanti kalau ada soal lagi bisa ngerti gitu. Kan nanti Pak bakal bikin grafik lagi nih gitu. Ya. Ya Bu, baik Bu. Yang masih bertahan tinggal berapa orang saya absen ulang ya. Saya absen ulang. Sampai beberapa udah left. Ahmad Junaidi masih ada ya? Ada, Bu. Ada Pak Aji. Pak Aji masih ada? Ada. Ada ya Pak ya? Baru nyampe rumah. Baru nyampe rumah. Oke, Pak Habis makan tadi. Alexander. Baik Pak. Ya, Bu. Pak Alexander juga masih ada. Masih ada, Bu. Pak Dery masih ada ya Pak? Masih, Bu. Mbak Desi. Mbak Desi udah nggak ada. Presentasi pun tidak. Pak Didi masih ada. Ada Bu, ada. Oke, Pak Dimas memang nggak ada ya? Pak Dimas tidak ada. Pak Faiz juga tidak ada. Pak Fatah. Pak Fatah sudah live ya tadi. Oh, Pak Fatah ada ya Pak ya? Masih lagi di luar ya Pak ya? Pak Fatih. Maksudnya gimana nih Pak Gali? Untuk pembuktian 2.250 dan 1.500 bisa diverifikasi dengan komposisi bahan dan total stok bahan. Gimana nih Pak? Untuk total stok bahan, untuk gula itu kan 6.000 kilogram. Total stok gula yang tersedia ya. Sedangkan untuk roti itu butuh 2 kilo, donat 1 kilo, maka kita masukin yang angka 2.250 sama 1.500 tadi di bersamaan, ketemu nanti total stok gulanya 6.000. Kemudian untuk tepung sama Bu, dimasukin jadi ketemu totalnya 9.000. Oke, yang tadi Pak Gali dari persamaan itu didapat nilai 2.250 dan 1.500 ya Pak ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Gali. Berarti cocok jawabannya ya Pak ya? Ya cocok Bu. Soalnya dicek lagi pembuktian terbalik ketemu 6.000 dan 9.000 kilo. Iya, betul. Oke. Pak Gali juga masih hadir, Pak Kusmunadi masih hadir. Pak Kusmunadi ada ya, tadi nitip absen aja. Tugas juga belum. Kemudian Pak Melki masih ada Pak? Pak Melki masih ada. Kemudian Pak Yahya. Pak Yahya sudah tidak ada.
Kemudian Pak Farhan ada, masih ada ya Pak ya, Pak Farhan ya? Ibu masih. Ya. Pak Nehemia, Pak Nehemia Andri Nugroho. Ada nggak ya? Tadi sempat ada ya saya chat, saya lihat, tapi nggak ada, masih di jalan mungkin. Pak Orgi nggak ada, Pak Padma Jatnika. Pak Padma Janika sudah tidak ada ya. Padma ada ya Pak ya? Pak Raden juga sudah tidak ada. Mbak Rafifa masih ada. Mbak Ria sudah balik lagi ya Mbak ya? Udah, Bu. Iya. Soalnya putus habis hujan. Kenapa Mbak? Habis hujan jelek sinyalnya tadi Oke. sampai Iya. 4 kali. Baik. Pak Sofyan Fatkun Najah juga sudah tidak ada. Kemudian Bapak Sofyan Nurrahmat juga sudah tidak ada. Makin malam makin sedikit nih yang masih join. Pak Syahrul Gufron. Pak Syahrul Gufron juga sudah tidak ada. Pak Wildani juga sudah tidak ada ya. Pak Wildani nggak presentasi ya tadi Bapak Ibu ya? Iya, Pak Wildani ini nggak presentasi. Kemudian iya yang terakhir Pak Yuli Widada tidak hadir. Gitu. Saya izin foto dulu ya Bapak Ibu yang bertahan sampai akhir siapa aja. Oke, baik Bapak Ibu. Karena sudah presentasi semua, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Untuk pertemuan minggu ketiga ini tidak ada tugas Bapak Ibu, tenang aja. Jadi seminggu ke depan untuk manajemen sains free, nggak ada tugas ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu. Oke. Ibu. Baik, dengan ini saya akhiri perkuliahan manajemen sains minggu ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Rafifa.